Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bersikap etis dan tanggung jawab sosial pada bisnis. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Mari kita bahas lebih lanjut. Etika bisnis terdiri dari dua kata yaitu etika dan bisnis. Etika dapat didefinisikan sebagai studi tentang benar dan salah serta moralitas dari pilihan yang diambil oleh individu. Jadi, keputusan etis adalah keputusan yang benar menurut suatu standar perilaku. Lalu apa itu etika bisnis? Etika bisnis maksudnya adalah penerapan standar moral pada situasi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah-masalah etika yang mungkin muncul. Adapun masalah etika bisa meliputi yang pertama keadilan dan kejujuran. Maksudnya, diharapkan para pebisnis dapat menahan diri dari tindakan menipu, memberikan informasi yang tidak benar, ataupun mengintimidasi orang lain. Yang kedua, hubungan organisasi. Artinya, pebisnis harus mengutamakan kesejahteraan orang lain dan organisasi di atas kesejahteraannya pribadi. Yang ketiga, konflik kepentingan, di mana hal ini akan muncul jika seorang pebisnis mengambil keuntungan dari suatu situasi untuk keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, komunikasi. Hal ini berkaitan dengan komunikasi bisnis yang salah, menyesatkan, atau menipu di mana hal ini merupakan tindakan ilegal dan tidak etis. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis menurut teman-teman? Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis dapat dilihat dari tingkat perilaku etis nih teman-teman. Tingkat perilaku etis dipengaruhi oleh faktor individu, faktor sosial, dan juga kesempatan. Faktor individu sendiri mencakup bagaimana pengetahuan individu tentang suatu masalah, nilai pribadi, serta tujuan pribadi. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial, di mana faktor ini meliputi norma budaya, rekan kerja, pengaruh orang lain yang signifikan, serta penggunaan dari internet. Kemudian untuk faktor terakhir yakni kesempatan, yang mana faktor ini mencakup kode etik dan penegakan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya untuk mendorong perilaku etis bisnis di luar organisasi tertentu, di dalam suatu organisasi, dan pelaporan pelanggaran melalui whistleblowing. Untuk mendorong perilaku etis di luar organisasi tertentu, dapat melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, pedoman asosiasi perdagangan. Sedangkan untuk mendorong perilaku etis dalam suatu organisasi dapat melalui kode etik, panduan tertulis tentang perilaku, arahan manajemen, dan pelatihan karyawan. Sekarang kita akan melanjutkan topik terkait tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sendiri dapat didefinisikan sebagai pengakuan bahwa kegiatan bisnis memiliki dampak terhadap masyarakat dan pertimbangan dampak pertimbangan tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu bagaimana pedoman untuk membuat keputusan yang etis ya teman-teman? Jadi pedoman untuk membuat keputusan yang etis harus mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, dengar dan pelajari. Kemudian mengidentifikasi masalah etika, membuat dan menganalisis opsi, mengidentifikasi opsi terbaik dari sudut pandang teman-teman, dan yang terakhir, kemudian jelaskan keputusan yang teman-teman ambil dan selesaikan setiap perbedaan yang mungkin akan muncul. Nah, sekarang kita akan membahas dua pandangan tentang tanggung jawab sosial. Sudut pandang pertama dilihat dari segi ekonomi. Masyarakat akan memperoleh manfaat yang paling besar ketika bisnis dibiarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk yang menguntungkan yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan diasumsikan memenuhi tanggung jawab sosialnya secara tidak langsung dengan membayar pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudut pandang kedua dilihat dari segi masyarakat. Bisnis harus menekankan tidak hanya pada keuntungan tetapi juga pada dampak keputusannya terhadap masyarakat. Perusahaan memiliki kepentingan terbaik untuk mengambil inisiatif dalam masalah tanggung jawab sosial. Pembahasan selanjutnya adalah konsumerisme. Jika dilihat pada tabel yang ada di layar teman-teman, kita dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak-hak tersebut antara lain hak atas keselamatan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar,
hak atas pendidikan konsumen, dan hak untuk mendapatkan pelayanan yang sopan. Berikut ini adalah beberapa isu terkait kepedulian terhadap lingkungan. Isu pertama yang akan dibahas adalah mengenai polusi. Polusi dapat diartikan sebagai kontaminasi air, udara, suara, ataupun tanah melalui tindakan orang di masyarakat industri. Isu selanjutnya adalah Badan Perlindungan Lingkungan. Hal ini maksudnya adalah badan federal yang bertugas menegakkan hukum yang mempengaruhi lingkungan. Isu terakhir yang akan kita bahas adalah menjaga lingkungan. Hal ini dapat terwujud dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup, kepatuhan sukarela, dan tindakan penegakan Badan Perlindungan Lingkungan. Menurut teman-teman, siapa yang harus bertanggung jawab untuk lingkungan yang bersih? Pemerintah dan perusahaan menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk mengurangi polusi. Sebagian besar uang yang dibutuhkan seharusnya berasal dari industri yang sudah tertekan. Para pemerhati lingkungan mengatakan bahwa biaya tersebut merupakan biaya untuk menjalankan bisnis. Konsumen mungkin akan bayar sebagian besar dari biaya tersebut, baik sebagai pajak atau dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas menerapkan program tanggung jawab sosial. Untuk menerapkan program tanggung jawab sosial, harus ada beberapa hal berikut loh teman-teman. Yang pertama, komitmen para eksekutif puncak. Karena tanpa adanya dukungan dari para eksekutif puncak, program apapun tidak akan berjalan efektif. Selanjutnya, perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka program tanggung jawab sosial dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, penunjukan seorang direktur. Setelah rencana ditetapkan, maka seorang eksekutif tingkat atas akan ditunjuk untuk mengimplementasikan rencana organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah audit sosial. Audit sosial merupakan laporan komprehensif tentang apa yang telah dan sedang dilakukan oleh sebuah organisasi menyangkut isu-isu sosial. Sekian materi kita terkait sikap etis dan tanggung jawab sosial pada bisnis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta pemahaman teman-teman semua ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.